Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mentoring UTS Pengantar Ekonomi Mikro untuk rekan-rekan semester 2. Kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang akan keluar tentunya dalam bentuk konsep dengan UTS tahun lalu. Untuk bentuk dan konsepnya, seperti yang kita ketahui bahwa bentuknya sama dan konsepnya juga tidak akan jauh berbeda seperti itu. Dan untuk konsepnya itu sendiri, itulah yang perlu dipahami. Karena kalau kita misalkan berbicara mengenai konsep, maka apabila kita memahaminya, kita akan mampu untuk menjawab bagaimanapun bentuk soal dengan konsep yang sama seperti itu. Jadi apabila ada teman-teman yang sekiranya butuh bantuan untuk beberapa materi, bisa diajukan pertanyaan ke contact person atau menuliskan komentar di YouTube yang sedang kalian tonton ini. Lanjut, kita akan membahas mengenai pengantar ekonomi mikro. Kita mulai dengan nomor 1, yaitu apakah pasar kompetitif itu? Jelaskan secara singkat jenis pasar selain pasar persaingan sempurna. Nah, pasar kompetitif atau yang lebih dikenal dengan nama pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, barang yang dijual itu sama dan penjual sebagai pengambil harga atau price taker. Jadi pasar kompetitif, biar rekan-rekan tidak bingung, itu merupakan pasar persaingan sempurna. Yang struktur pasar tersebut terdiri dari banyak penjual dan pembeli, yang dimana barang yang dijual itu sama dan penjual sebagai pengambil harga atau price taker. Jadi penjual itu merupakan memiliki peran untuk menetapkan harga pasar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pasar persaingan yang tidak sempurna atau pasar persaingan non sempurna seperti itu. Atau dalam buku-buku juga disebutkan adanya pasar persaingan tidak sempurna. Ada substansinya terdiri dari monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Nah, pasar monopoli itu tersendiri itu memiliki satu penjual dan banyak pembeli. Seperti itu. Nah, untuk pasar oligopoli itu hanya beberapa penjual, seperti 2 atau 3 penjual saja, namun memiliki saling berpengaruh terhadap beberapa demand yang akan terjadi dalam pasar tersebut. Contohnya dalam pasar semen, itu terdiri dari beberapa brand yang saling mempengaruhi. Maka dalam kurvanya disebut dengan kurva King curve demand, seperti itu. Selanjutnya ada monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu terdiri dari beberapa barang yang sama dengan produsen yang berbeda. Contohnya adalah pasar pabrik deterjen seperti itu. Deterjen itu merupakan satu produk yang sama, tapi dalam kepemilikan produsennya itu berbeda seperti itu. Sehingga apabila ada perusahaan yang mampu beradaptasi dengan pasar lebih cepat, maka dia mampu memperoleh keuntungan yang diinginkan. Dalam orientasi mikro itu sendiri, di mana ada namanya profit maximization, yaitu maksimalisasi terhadap keuntungan yang akan diperoleh seperti itu. Selanjutnya ada pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Nah, pasar monopsoni ini merupakan suatu pasar yang dimana terjadi pada sudut pandang konsumen, yang dimana terdiri dari banyak penjual dan satu pembeli, seperti itu. Dan oligopsoni itu terdiri dari beberapa konsumen, namun banyak yang menawarkan kepada konsumen tersebut. Jadi untuk oligopoli itu sangat sedikit untuk konsumennya, 2, 3, atau 4 orang, tapi untuk produsennya yang menawarkan barang tersebut itu banyak seperti itu. Yang B, kita akan membahas mengenai apa yang menentukan kuantitas barang yang diminta oleh pembeli. Itu ada beberapa komponen, diantaranya ada harga barang itu sendiri, barang substitusi, barang komplementer, tingkat pendapatan, selera konsumen, dan jumlah penduduk seperti itu. Konsep tersebut mudah dipahami dan bisa dihafal untuk mengoptimasi pemahaman terkait
permintaan dan penawaran seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel permintaan dan bagaimana kaitannya seperti itu. Tabel permintaan dan kurva permintaan dan bagaimana kaitannya. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, di sini kita akan pelan-pelan untuk menjabarkan bagaimana membentuk kurva permintaan. Nah, kita sedikit anotasikan di sini. Nah, di sini kita memiliki tabel price ice cream cone dan quantity of cones demanded. Ketika harga itu 0, kuantitas 12 atau 12 unit. Ketika harganya 3, ini sudah di titik puncaknya, harga termahal dari es krim, maka permintaannya 0. Maka bentuk kurva yang akan digambarkan akan seperti ini. Caranya seperti bagaimana? Rekan-rekan membuat garis L seperti ini, lalu menginput datanya dari bawah ke atas. Ini kan dari 0 dolar, naik menjadi 50 sen, 1 sen, 1,5 sen, 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolar. Kalian input, susun bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah selesai dibuat sampai 3 dolar, maka teman-teman menginput quantity of ice cream cones-nya berurutan dari 1 sampai 12 atau hanya angka-angka yang tertera dalam quantity of cones demanded juga tidak masalah seperti itu. 1, 2 sampai 12 tidak masalah. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk menginput titik-titik terlebih dahulu. Misalkan 3 dolar. 3 dolar itu orientasi kuantitasnya itu 0, maka di sini titiknya. Itu sejajar dengan 0. Ketika harganya 2,5, maka itu terjadi permintaan atau quantity of cones demanded itu sebesar 2 unit. Di sini berarti. Terus sampai 12. Sudah dibuat titik-titiknya, bisa digaris seperti itu. Sehingga membentuk kurva yang disebut dengan kurva permintaan. Di sini ada lanjut pertanyaan lagi, mengapa kurva permintaan miring ke bawah atau dari kiri atas ke kanan bawah seperti itu? Karena hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Mengapa berbanding terbalik? Ketika price of ice cream cone atau harga dari es krim ini naik, permintaan akan turun. Ini mengakibatkan slope negatif. Kalau positif seperti apa? Kalau positif berarti sama-sama ketika harganya naik, kuantitinya juga naik misalkan. Itu berarti slope-nya adalah positif. Kalau turun, sama-sama turun, berarti slope-nya juga positif juga. Seperti itu. Analogi pemahamannya seperti itu. Maka jawabannya yang bisa ditulis adalah karena hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik atau slope negatif seperti itu. Kita hapus anotasinya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam pertanyaan poin D dan E, itu apakah perubahan selera konsumen menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan atau pergeseran dalam kurva permintaan? Berarti singkatnya, selera konsumen itu menyebabkan pergerakan atau menyebabkan pergeseran, seperti itu intinya. Maka kita bisa menjawab bahwa selera konsumen menyebabkan pergeseran. Karena sebagai konseptual saja, kalau misalnya kita berbicara harga dari barang itu sendiri, baik itu dalam permintaan atau penawaran, itu menyebabkan adanya pergerakan. Nah, di luar dari harga tersebut, maka terjadi pergeseran. Seperti itu yang konsep yang perlu dipahami. Maka selera konsumen itu menyebabkan pergeseran, dan untuk perubahan harga itu menyebabkan pergerakan. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan E. Pendapatan Popeye menurun dan akibatnya dia membeli lebih banyak bayam. Apakah bayam merupakan barang inferior atau normal? Apa yang terjadi pada kurva permintaan barang bayam Popeye? Nah, jawabannya iya, karena barang tersebut adalah barang
inferior, karena bayam merupakan barang yang dibeli ketika pendapatan sedang turun. Ketika pendapatannya naik, Popeye lebih membeli sedikit bayam atau membeli barang lain yang sejenis dengan bayam. Nah, berarti ketika suatu harga barang itu naik dan konsumen membeli barang lain dengan kuantitas lebih banyak, seperti itu, maka itu bisa disebut dengan barang inferior. Nah, apa yang terjadi pada kurva permintaan bayam Popeye? Seperti itu. Nah, kurva permintaan bayam Popeye itu otomatis barang inferior itu meningkat karena barang asli yang seharusnya dibeli itu atau bayam yang seharusnya bisa dibeli barang Popeye dengan kuantitas tertentu itu menjadi naik seperti itu. Ketika pendapatannya turun, berarti karena ini adalah berlawanan, maka slope-nya ada negatif. Ketika pendapatan Popeye menurun, dia membeli banyak bayam, berarti permintaan atas bayam itu meningkat. Seperti yang sudah saya bahas mengenai dasar-dasar pemahaman slope tadi. Maka yang terjadi adalah slope negatif. Seperti itu. Lanjut. Pertanyaan F, apa yang menentukan kuantitas barang yang disuplai penjual? Itu ada 5 faktor ya, ada harga barang substitusi, teknologi, harga input juga, cuaca. Harga input itu adalah harga yang dibutuhkan untuk melakukan produksi seperti itu. Harga barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan suatu produksi seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 terdiri dari beberapa pertanyaan. Kita bahas poin A terlebih dahulu, yaitu apa tabel penawaran dan kurva penawaran dan bagaimana hubungannya. Oke, di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai cara pembuatan kurva penawaran. Nah, kita lihat di sini ada tabel di mana menerangkan price of ice cream cone dan quantity of cone supply. Kita lihat harganya. Ketika harga itu 0, quantity yang dijual di pasar itu juga 0. Ketika harganya 50 sen, tetap 0 juga. Ketika harganya masuk dolar, supply-nya juga naik 1. Nah, ketika kita berbicara supply, berarti kita berbicara sudut pandang. Maka kita menganalogikan diri kita sebagai produsen atau pembuat barang seperti itu. Ketika harganya itu 1,5 dolar, maka kita menjualnya dalam market itu dua buah gitu misalkan. Terus sampai 3 dolar, maka kita menjual 5. Jadi ketika kuantitasnya naik, harganya juga kita naik seperti itu. Maka terjadi slope, maka slope-nya adalah positif untuk penawaran ini. Nah, mengapa kurva penawaran miring ke atas? Sudah dijawab, karena ini sifat produksi. Jika barang naik, mereka akan menambah jumlah barang yang dijual. Kita lanjut. Bagaimana cara pembuatan kurvanya? Simpel aja, teman-teman bisa input data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari yang 0,5 sen sampai ke 3 dolar. Yang kuantitas juga sama, tapi kita buat dari kiri bawah ke kanan atas seperti itu. Ketika harganya masuk 1 dolar, baru naik ke 1 buah seperti itu, atau 1 unit. Terus sampai ketika kuantitasnya 5, harga yang ditawarkan ke pasar yaitu adalah 3 dolar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada apakah perubahan teknologi produsen menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran atau pergeseran dalam kurva penawaran? Oke. Teknologi yang dialokasikan untuk produsen seperti yang sudah bahas tadi, faktor yang selain dari harga itu menyebabkan pergeseran. Ya, tidak mau kita hapus ya anotasinya. Kita hapus. Delete order. Oke. Nah, untuk harga itu sendiri menyebabkan pergerakan. Simple tapi sama konsepnya. Jadi, jawaban simpel seperti ini bisa teman-teman tambahkan ya kalau misalkan teman-teman ingin dapat nilai plus seperti itu. Nah, bagaimana kurva penawaran? Seperti yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Dari kiri atas ke kanan, ke kiri bawah ke kanan atas. Seperti itu. Lanjut untuk soal selanjutnya. Oke. Tentukan equilibrium pasar. Nah, equilibrium pasar itu terjadi apabila ada supply dan demand itu sama-sama bekerja menuju titik equilibrium. Maka dalam bentuk kurvanya terdiri dari persilangan seperti ini.
Kita analogikan. Nah, seperti ini. Ini adalah supply, ini adalah S ya, ini demand. Seperti itu. Ini adalah titik equilibrium di tengah-tengah. Nah, itu. Ini P, ini Q. Seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya titik equilibrium terjadi. Karena dalam mekanisme pasar itu sendiri, demand dan supply itu sama-sama bekerja untuk menuju titik yang disebut dengan titik equilibrium. Seperti itu. Kita hapus anotasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang poin E, bir dan pizza adalah pelengkap. Berarti ini barang komplementer. Ketika harga bir naik, apa yang terjadi dengan penawaran, permintaan, kuantitas yang ditawarkan, kuantitas yang diminta, dan harga pizza di pasar? Jawabnya adalah, yang terjadi adalah permintaan akan turun, of course. Jumlah penawaran akan tetap, dan harga yang ditawarkan juga turun, seperti itu. Kita lanjut ke poin yang F, jelaskan peran harga dalam ekonomi pasar. Nah, peran harga dalam ekonomi pasar itu sebagai penjaga keseimbangan agar tidak terjadi excess demand yang menimbulkan shortage dan menjaga agar tidak terjadi excess supply yang menimbulkan surplus. Jadi kalau kita buat kurvanya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ketika terjadi excess demand itu menimbulkan shortage. Di sini shortage. Ini adalah shortage apabila ada terjadi apa? Terjadi excess demand, kelebihan permintaan, terjadi shortage. Di sini shortage-nya. Nah, apabila terjadi excess supply, maka di sini akan terjadi surplus karena barang di pasar itu terlalu banyak. Di sini ada shortage, di sini ada surplus. Seperti itu. Di sini ada demand dan supply di market seperti itu. Oke, lanjut kepada kita lihat dulu ya anotasinya. Lanjut ke nomor 3. Di sini kita melihat bahwa pasar pizza memiliki tabel permintaan dan penawaran sebagai berikut. Di sini sudah tertera mengenai harga, jumlah barang diminta, dan jumlah ditawarkan. Sudah kita bisa lihat di sini. Kita simpan dulu informasinya di sini. Next, kita disuruh untuk membuat grafik permintaan dan penawaran. Berarti kita disuruh menentukan titik equilibriumnya. Nah, titik equilibriumnya itu terjadi pada saat 80 dan 6. Seperti itu. Di sini ada demand dan di sini ada supply. Itu yang terjadi. Jadi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa cara membuat kurva supply adalah dari kiri ke kanan atas dan dari kiri atas ke kanan bawah seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai berapa harga dan kuantitas equilibrium di pasar ini, yaitu saat harga $6, kuantitasnya adalah 81 barang seperti itu. Yang kedua, jika harga aktual di pasar ini berbeda dengan harga di equilibrium, apa yang akan mendorong pasar menuju equilibrium? Itu jumlah permintaan diturunkan sehingga permintaan naik, jumlah dan menuju titik equilibrium, atau bisa juga untuk jumlah harganya itu diturunkan sehingga permintaan akan naik seperti itu. Itu bisa lebih efektif ya. Mungkin itu bisa diaplikasikan juga dalam jawaban untuk menyempurnakan jawaban yang ada di sini. Yang ketiga, jika harga aktual di pasar ini berbeda di bawah harga equilibrium, apa yang akan mendorong pasar menuju equilibrium? Yaitu kita bisa mengoptimalkan jumlah penawaran yang ada di pasar seperti itu, agar permintaan itu bekerja menuju titik equilibrium. Maka ini disebut dengan teori invisible hand. Ketika beberapa faktor-faktor yang menentukan demand supply ini tidak dapat terukur oleh beberapa teori, maka itu bisa disimpulkan bahwa adanya invisible hand. Jadi teori Adam Smith seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 kita memiliki beberapa komponen. Di sini ada misalkan harga tabel bola basket di perguruan tinggi Anda ditentukan oleh kekuatan pasar. Saat ini tabel permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang khusus bahwa jumlah barang yang ditawarkan ini sama semua dan jumlah barang yang diminta itu sifatnya berubah. Jadi jumlah yang ditawarkan itu sama dan permintaan itu berbeda seperti itu. Dan harganya pun juga berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, kurva yang terjadi adalah seperti ini. Kita lihat di sini lurus terus. Karena
jumlahnya sama, yaitu 8.000. Sedangkan untuk harga dari barang yang diminta itu berubah, dan harganya pun juga turut berubah juga, seperti itu. Jadi yang bikin aneh dalam kurva ini adalah jumlah yang ditawarkannya itu sebesar 8.000. Kita lanjut, untuk pertanyaan adalah berapa harga equilibrium dan jumlah tiket. Sebenarnya simpel ya, dalam harga $8 dan kuantitas 8.000, demand and supply, seperti itu. Itu adalah harga kesepakatan. Yang C, kita akan membahas mengenai perguruan tinggi Anda berencana untuk meningkatkan jumlah pendaftaran tahun depan sebanyak 5.000 siswa. Nah, ini ada tabel baru lagi di sini. Ada jumlah yang diminta ada 4.000 sampai titik 0 dengan harga sekian. Sudah ada di tabel ini, bisa kita tentukan. Kita lanjut lagi. Di sini kita gabungkan tabelan tadi sehingga membentuk tabel. Itu harga segini, jumlah permintaan lama segini, dan jumlah permintaan baru segini. Nah, ada namanya gap di antara jumlah permintaan lama dan jumlah permintaan baru yang menyebabkan adanya pergeseran seperti itu. Dari 10.000 jadi 4.000, dari 8.000 jadi 3.000, dari 6.000 jadi 2.000, 4.000 menjadi 1.000, 10.000 jadi 0. Itu adalah permintaan baru yang tadi kita lihat di tabel ini. Kita input di tengah-tengah tabel ini, sehingga menyebabkan permintaan sebesar ini, yaitu 14.000, 11.000, 8.000, 4.000, 2.000 seperti itu. Ini adalah deduksi dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita lanjut untuk pembentukan kurvanya. Kita ketahui bahwa jumlah kurva yang di awal itu berada di titik S1. Ini kita umpamakan di sini adalah S, di sini D1, yang merah ini kita umpamakan D1, dan yang biru ini kita umpamakan D2. Maka D1 ini adalah permintaan sebelumnya. Nah, karena tadi ada perubahan, ada tambahan, sehingga mengakibatkan pergeseran. Nah, berarti di sini adalah faktor yang di luar dari harga barang itu sendiri, seperti itu, sehingga bergeser. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita buat, bagaimana cara membuatnya itu sama, kita kurva seperti ini, kita buat, dan jumlah kuantitasnya seperti itu. Lalu kita gariskan kurva tadi, lalu kita membuat juga di atasnya kurva yang baru, seperti itu. Jadi akan menghasilkan kurva seperti ini bentuknya. Nah, sekian untuk mentoring UTS untuk semester 2. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan, silakan menghubungi contact person untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci sampai kalian mengerti, dan juga bisa diinstruksikan juga melalui kolom komentar. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian untuk bisa menghubungi via contact person agar lebih cepat direspon seperti itu. Sekian mentoring UTS pengantar ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.